Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Almasita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan kelompok, pembahasan, dan pendahuluan mengenai adjektiva. Tugas adjektiva ini adalah mata kuliah morfologi dengan dosen pembimbing Ibu Kingkin Puput Kinanti. Pengenalan kelompok 3 terdiri atas 1. Teman saya yang bernama Anggun Restu Pramaisela. Kedua, teman saya yang bernama Binta Ilmia Maharani. Ketiga, teman saya yang bernama Evin Mailinda. Keempat, teman saya yang bernama Muhammad Ainul Yakin. Dan terakhir, saya sendiri Via Almasita. Pembahasan adjektiva terdiri atas 5 bab. 1. Pendahuluan. 2. Definisi adjektiva. 3. Ciri-ciri adjektiva. Keempat, jenis-jenis adjektiva. Dan kelima, kesimpulan. Satu, pendahuluan. Secara tradisional, adjektiva dikenal sebagai kata yang mengungkapkan kualitas atau keadaan suatu benda. Menurut pendapat Alwi, mengatakan bahwa adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang suatu yang dinyatakan oleh nomina dan pronomina. Adjektiva atau kata sifat merupakan kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang suatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Kosakata bahasa Indonesia yang berkategori atau berkelas adjektiva pada umumnya berupa kata yang telah jadi atau bentuk yang berupa akar. Maka tidak ada yang perlu dibentuk terlebih dahulu dengan proses afikasi. Namun, hampir semua buku tata bahasa seperti Krida Laksana dan buku Alwi ada sejumlah kata berafiks yang bentuk dasarnya berkategori adjektiva dan berkategori nomina, tetapi memiliki komponen makna sifat atau keadaan digolongkan juga sebagai kata berkelas adjektiva. Perkenalkan, nama saya Binta Ilmia Maharani. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan ciri-ciri adjektiva. Definisi adjektiva. Beberapa definisi mengenai adjektiva. Yang pertama, kata sifat atau adjektiva, yaitu kata yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain-lain. Pada suatu kalimat, kata sifat bisa dipakai untuk menerangkan kondisi subjek atau objek kalimat tersebut. 2. Secara umum, adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat keadaan, watak seseorang, binatang, atau benda. Dalam sebuah kalimat, adjektiva berfungsi sebagai penjelas subjek, predikat, dan objek. 3. Kata sifat ialah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Karena kata sifat mampu menerangkan kuantitas dan kualitas dari kelompok kelas kata benda atau kata ganti. Ciri-ciri adjektiva. 1. Dapat diingkari atau ditolak dengan kata tidak. Jika dalam kata benda bisa diingkarkan dengan kata bukan, maka kata sifat pun bisa diingkarkan dengan kata tidak. Contoh,
tidak bersalah, tidak baik, tidak benar, tidak bagus, dan tidak cantik. Dua, dapat diikuti atau dibubuhi atau ditambahi keterangan pembanding. Kata sifat umumnya dapat diikuti oleh kata keterangan sebagai pembanding. Contoh A. Paling. Contohnya adalah paling cantik, paling indah, paling tampan, dan lain sebagainya. B. Lebih. Contohnya adalah lebih cantik, lebih indah, lebih tampan, dan lain sebagainya. Tiga, dapat diberikan kata penguat. Kata sifat dapat ditambahkan atau diberikan kata penguat. Kata penguat yang dimaksud di sini adalah kata yang memperkuat atau mempertajam arti atau situasi kata sifat tersebut, seperti kata sangat, sekali, amat, dan sebagainya. Contoh A. Benar. Contohnya adalah menawan benar, indah benar, dermawan benar, dan lain sebagainya. B. Sekali. Contohnya adalah menawan sekali, indah sekali, dermawan sekali, dan lain sebagainya. C. Terlalu. Contohnya adalah terlalu menawan, terlalu indah, terlalu dermawan, dan lain sebagainya. D. Amat. Contohnya adalah amat menawan, amat indah, amat dermawan, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang ciri-ciri adjektiva. Empat, dapat diketahui imbuhan ter yang menyatakan suatu tingkatan superlatif, contoh terburuk, termahal, dan terparah. 5. Kata sifat dapat mengalami pengulangan kata apabila diawali dengan imbuhan se. Kata sifat bisa diulang-ulang dengan diawali se dan diakhiri dengan nya. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaik-baiknya. Yang kedua, setulus-tulusnya. Ketiga, semulus-mulusnya. Keempat, selancar-lancarnya. Kelima, sebanyak-banyaknya. Dan sebagainya. 6. Menunjukkan tentang keadaan atau kondisi tertentu, seperti manis, lembut, asam, dingin, sejuk, dan lain-lain. Contoh yang pertama, hawa siang hari ini sangat panas. Dari biasanya, seperti musim kemarau sudah tiba. Yang kedua, di musim kemarau, buah-buahan lebih manis dan banyak air. Yang ketiga, beberapa helai kain yang tadi kami beli siang memiliki tekstur dan serat yang lembut. Yang ketujuh, menggunakan akhiran tertentu. Untuk beberapa kata dapat diberikan akhiran tertentu seperti akhiran R, wi, iyah, if, dan lain-lain. Contoh akhiran R, contohnya adalah karir, honorer, kaskuser, hijaber, dan lain sebagainya. Akhiran wi, contohnya adalah manusiawi, duniawi, surgawi, kimiawi, dan lain-lain. Akhiran ya, contohnya adalah alamiah, islamiyah, ilmiah, dan lain-lain. Akhiran if, contohnya adalah naif, positif, naratif, komunikatif, dan lain sebagainya. Akhiran al, contohnya adalah normal, formal, struktural, fungsional, netral. Akhiran ik, contohnya adalah elektrik, munafik, menarik, dan lain sebagainya. Nama saya Evin Melinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kata sifat adjektiva. Adapun jenis-jenis atau macam kata sifat adjektiva yaitu 1. Jenis kata sifat menurut maknanya atau semantis. Menurut maknanya, kata sifat dibagi menjadi dua, yakni kata sifat bertaraf dan kata sifat tidak bertaraf.
Yang kedua, kata sifat bertaraf atau menyatakan kualitas. Kata sifat bertaraf ini memiliki beberapa jenis, yaitu pemberi sifat, yaitu kata sifat yang menerangkan kualitas dan atau intensitas yang dinilai secara fisik atau mental. Contohnya, bersih, rapi, dan nyaman. Yang pertama, di sini ada adjektiva ukuran, yaitu kata sifat yang menerangkan kualitas yang dapat diukur dengan ukuran kuantitatif atau dapat dijelaskan dalam bilangan. Contohnya, berat dan panjang. Lalu, yang kedua, adjektiva warna, yaitu kata sifat yang menerangkan warna. Contohnya adalah biru, putih. Yang ketiga, adjektiva waktu, yaitu kata sifat yang menggambarkan masa atau periode pada suatu pekerjaan atau peristiwa. Contohnya adalah sebentar, lama. Keempat, adjektiva jarak, yaitu kata sifat yang menerangkan ruang antara dua benda atau tempat. Contohnya jauh dan dekat. Yang kelima, ada adjektiva sikap, yaitu kata sifat yang menerangkan emosi atau suasana hati. Contohnya adalah bahagia, sedih, dan marah. Lalu, yang keenam ada adjektiva serapan, yaitu kata sifat yang menunjukkan sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera. Contohnya seperti pahit, manis, asam, dan bau. Yang ketiga, selanjutnya adalah kata sifat tak bertaraf. Kata sifat tak bertaraf merupakan kata sifat yang menjelaskan keanggotaan pada suatu golongan. Contohnya misalnya abadi, bundar, dan lain-lain. Lalu yang keempat, ada jenis kata sifat menurut sintaksis. Jenis kata sifat ini menurut sintaksis atau letak fungsinya pada kalimat, antara lain yang pertama adalah adjektiva atribut, yaitu kata sifat yang memiliki fungsi sebagai pelengkap atau memperjelas pada suatu kalimat. Jika jenis kata sifat ini berada suatu objek, sesudah objek, maka seringkali merupakan penjelas dari subjek tersebut. Sedangkan jika berada sesudah objek, maka merupakan penjelas dari objek tersebut. Contohnya seperti Dila telah tumbuh menjadi putri yang cantik dan baik hati. Yang kedua, adjektiva predikatif adalah kata sifat yang memiliki fungsi sebagai predikat di suatu kalimat. Contohnya adalah rumah lama itu tetap nyaman untuk ditinggali. Ketiga, ada adjektiva predikatif inversi. Adalah jenis kata sifat yang juga mempunyai fungsi sebagai predikat pada suatu kalimat, tetapi letaknya pada awal kalimat. Contohnya adalah indahnya pemandangan desa Puncak Bukit ini. Nama saya Anggun Rustuk Pramesela. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tentang jenis kata sifat menurut bentuknya. 1. Kata sifat dasar. Kata sifat dasar merupakan kata sifat asli yang tidak dapat mengalami proses afiksasi atau pengimbuan dan tidak dapat diurai menjadi bentuk yang lebih sederhana. Adapun beberapa contoh kata sifat dasar antara lain indah, baru, banyak, tinggi, sedikit, lama, dan lain-lain. Yang kedua, kata sifat turunan. Kata sifat turunan atau polifermis merupakan kata sifat yang telah mengalami proses afiksasi atau penambahan imbuan, pengulangan atau reduplikasi, pemajemukan, dan penyerapan. Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas bahwa adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat, keadaan, watak seseorang, binatang, atau benda.
Dalam sebuah kalimat, adjektiva berfungsi sebagai penjelas subjek, predikat, dan objek. Kosakata bahasa Indonesia yang berkategori atau berkelas adjektiva pada umumnya berupa kata yang telah jadi atau bentuk yang berupa akar. Maka, tidak ada yang perlu dibentuk terlebih dahulu dengan proses afiksasi. Adjektiva juga memiliki ciri-ciri seperti dapat diingkari atau ditolak dengan kata tidak. Jika dalam kata benda bisa diingkarkan dengan kata bukan, maka kata sifat pun bisa diingkarkan dengan kata tidak. Contohnya, tidak benar dan tidak cantik. Adapun adjektiva juga memiliki jenis-jenis yang salah satu jenisnya yaitu kata sifat tak bertaraf. Kata sifat tak bertaraf merupakan kata sifat yang menjelaskan keanggotaan pada suatu golongan. Contohnya, abadi, bundar, dan lain-lain. Demikian presentasi kelompok 3. Jika terdapat salah kata atau yang lainnya, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman lainnya. Semoga sedikit materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.